Oke, selamat siang siswa-siswi kelas 7. Siang. Oke, sebelum pembelajaran akan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Pada asana. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak ingin tahu gimana sih kabar kalian hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu, karena kalau Pak pakai absen manual, manggil-manggil nama kalian, tentu waktunya banyak habis yang terbuang kan? Jadi siswanya ada banyak nih. Kalau satu-satu Pak panggil, tentu waktu yang diperlukan sangat banyak. Jadi Pak akan pakai absensinya secara online, pakai Google Form. Dia akan Pak share linknya. Kan semua udah bawa ini kan, udah bawa smartphone artinya. Oke. Nah, di sana udah Pak share tentang absensinya. Jadi kalau di dalam absensi itu kalian isikan namanya, kelas, nomor absen, kemudian hari dan tanggal sekarang, kemudian kehadirannya. Jadi kalau ada teman yang tidak hadir, jangan diisiin temannya, tapi laporkan ke Pak, ada siswa yang tidak hadir. Oke. Jadi nanti absensinya dengan teman saya, tidak apa-apa. Jadi kan karena kita juga namanya belajar, jadi absensinya nanti boleh ikut sama temannya. Bulan juga kan Pak tahu siswanya hadir. Sudah semua ngisi absensinya? Oke, silakan diisi dulu. Pak kasih waktu 1 menit saja. Oke, anak sudah mengabsen. Nah, sekarang mumpung kita pakai proyektor, tumben pakai proyektor nih. Jadi kita akan belajar tentang surat, perbedaan antara surat dan surat elektronik. Jadi Pak sudah share materinya kemarin di grup kelas kalian. Sudah dibaca atau belum? Nah, oke. Bagus, berarti udah kalian laksanakan literasi. Jadi pembelajaran Abad 21 itu dia literasinya sebelum pembelajaran, karena untuk mengefisienkan waktu dalam pembelajaran. Juga karena penggunaan metode-metode baru dalam pembelajaran yang namanya problem based learning. Jadi pembelajarannya berbasis dari permasalahan. Sudah tampil di depan kalian tentang, jadi pembelajaran hari ini surat dan email. Surat dan email. Nah, apa sih yang kalian pikirkan saat melihat gambar berikut? Ini ada gambar apa sih ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Yo, kira-kira apa sih gambarnya ini? Yuk, silakan, ada yang mau angkat tangan? Silakan. Ya, Raden, gambar apa kira-kira yang terpikirkan saat melihat gambar ini? Gambar tukang pos ngirim surat. Tukang pos mengirim surat.
Bagus. Ada lagi mungkin pendapat yang lain tentang gambar yang sudah Pak tampilkan ini? Ya, Mas Sapin. Gambar itu gambar orang-orang sedang mengantri ingin mengambil surat pos dari pos keliling. Dari pos keliling, ambil surat dari pos keliling. Oke, tadi siapa namanya? Kania angkat tangan. Gimana Kania? Cara mengirim surat pada zaman dahulu. Cara mengirim surat pada zaman dahulu. Oke, dari 3 pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa gambar ini adalah sebuah pengiriman surat zaman dulu menggunakan pos. Jadi kalau zaman dulu mengirim suratnya itu menggunakan pos. Kalau menurut kalian nih, kan kalian udah baca tuh tentang materi ajar yang Pak berikan. Apa sih perbedaan surat dengan surat elektronik? Jadi ada surat elektronik. Atau yang kalau bahasa Inggrisnya electronic mail. Atau disingkat jadi email. Menurut kalian apa sih perbedaan surat dengan surat elektronik? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Gak apa-apa. Ya silakan. Dramantia. Perbedaan surat biasa dan surat elektronik. Kalau surat biasa itu masih menggunakan kertas, berisi tulisan dari seseorang yang menulis, sedangkan dari surat elektronik adalah surat yang tidak tulisan kertas, tidak berisi tulisan, tapi ditulis dari handphone ataupun komputer. Oke, jadi menurut Ramantia itu surat itu dia ditulis, sedangkan surat elektronik itu dia diketik. Itu intinya. Jadi menurut kalian apa lagi? Mungkin ada pendapat yang berbeda tentang surat dan perbedaan surat dan surat elektronik. Oke? Perbedaannya surat biasa itu dia itu masih dikirim ke kantor pos, sedangkan surat elektronik itu kita bisa kirim dengan klik-klik lalu sudah terkirim. Oke, jadi menurut Asapin, surat itu dia kalau surat biasa menggunakan pos, kalau surat elektronik dia cuma menggunakan internet. Itu kan intinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa surat biasa itu surat yang menggunakan jasa pengiriman, kalau surat elektronik itu menggunakan internet. Surat biasa itu ditulis, sedangkan surat elektronik itu diketik. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu membandingkan surat dan surat elektronik. Tuh, inti dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu membandingkan surat dan surat elektronik. Jadi ini udah ada gambarnya tuh, yang pojok sana, yang pojok yang kayak isi namanya box surat itu surat biasa. Sedangkan yang ini pasti udah kalian pernah lihat. Itu surat elektronik. Yang kalau jenisnya namanya Gmail, punyanya Google. Sekarang kita akan menyimak sebuah video. Ini masih ada iklannya. Untuk membayar tunggakan gaji karyawan. Perusahaan plat merah PT Pos Indonesia diizinkan bangkrut. Isu ini muncul pasca teguran dari Komisi 9 DPR RI yang mengatakan PT Pos harus pinjam uang untuk bayar gaji karyawan. PT Pos Indonesia
Indonesia dalam posisi terpuruk dan disebut akan bangkrut hingga meminjam uang untuk membayar tunggakan gaji karyawan. Masalah keuangan yang terjadi di PT Pos Indonesia dinilai ekonomi Bima Yudhistira akibat keterlambatan PT Pos Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Lebih 3 tahun berlalu dari isu kebangkrutan, kini Pos Indonesia diklaim telah banyak berbenah, bertransformasi, dan terus berjalan di tempat. Sesungguhnya, layanan kurir Pos Indonesia semakin kesini, semakin tertinggal di belakang jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Sayang memang, alih-alih membenahi layanan kurir dengan memanfaatkan seluruh superioritas yang dimilikinya, Pos Indonesia malah sibuk meluncurkan berbagai layanan baru yang tidak relevan. Bayangkan seekor gajah tua yang sejatinya buat bertarung di daratan, malah belum untuk mencari musuh di lautan. Video ini, kita akan membahas topik menarik mengenai Pos Indonesia yang mencoba berlari kembali, tapi justru semakin terseret dan ketinggalan. Saya akan coba menunjukkan bagaimana sudut pandang yang keliru terhadap disrupsi teknologi malah justru dapat menghancurkan. Kita akan memetik pelajaran penting darinya. Mari kita mulai. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan tertua yang ada di Indonesia. Didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1746, usianya kini telah menginjak 276 tahun. Secara resmi, Pos Indonesia menjadi perusahaan negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 240 pada tahun 1961 dan berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tak kurang dari 4.000 jaringan kartu pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia, jangkau hingga pelosok tanah air. Aku dipanggil Namun seiring waktu berjalan, perkembangan teknologi yang mengubah perilaku serta kebutuhan masyarakat secara perlahan mulai menggerus bisnis Pos Indonesia yang sayangnya tidak adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Pada periode 2000 hingga 2008, bisnis surat pos mengalami penurunan drastis akibat layanan pesan singkat dan internet. Berakibat pada boncos hingga lebih dari 600 miliar rupiah. Barulah pada 2009, melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pos Indonesia melakukan liberalisasi dan transformasi bisnis yang seolah-olah menjadi nyawa baru, tetapi justru. Dari video itu, apa yang bisa kalian dari video itu, dari video yang tadi itu kan, kalau Pak jujur juga selain materi, Pak juga sudah berikan kalian artikel dalam grupnya tentang apa sih penyebabnya. Jadi ada artikel itu tentang penyebab perpindahan dari surat biasa menjadi surat elektronik. Nah di sini video ini tentang apa menurut kalian video yang tadi Pak kasih itu? Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang kira-kira kalian dapat terima dari videonya itu? Nah, silakan. Ina. Menurut saya surat elektronik itu lebih efisien dalam waktu, biaya, sama menyimpan alamatnya. Saya sebagai generasi muda terbiasa dengan penggunaan teknologi, jadi saya lebih memilih surat elektronik. Oke. Jadi, nah dari pendapatnya Ina dibilang karena dia lebih suka lebih suka pakai surat elektronik dibandingkan pakai surat biasa, sehingga PT Pos yang tadi itu sangat superior menjadi inferior, malah dikalahin sama surat elektronik dari segi biaya, dari segi efisiensi waktu dan lain sebagainya. Detailnya ada di pasel. Kita baca ulang lagi, ya. Jadi biar lebih samanya mungkin aja kan kita terhemat membaca. Ini bisa juga kalian baca di hapus aja, gampang ya. Kalau biar lebih gampang lihatnya di depan juga boleh, kan lebih gede itu layarnya dibandingkan hapus.
Sebelum teknologi komunikasi berkembang dengan pesat seperti sekarang, menulis dan mengirim surat menjadi jalan utama untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Jadi surat itu ditulis di setiap kertas dan dimasukkan ke amplop lalu diikuti lampu. Jadi dengan adanya surat, seorang yang terpisah jauh masih bisa mengirimkan kabar meski harus menunggu beberapa hari atau minggu sebelum surat itu sampai ke tujuan. Dan itu pada masa ketika surat menjadi pilihan utama komunikasi jarak jauh, muncul suatu istilah menarik, yaitu sahabat pena. Sahabat pena adalah dua orang yang tidak pernah bertemu namun menjalin ikatan pertemanan dengan cara bertukar surat. Jadi surat ini biasanya muncul dari ngetrennya dari tahun 60-an sampai tahun 90-an. Dengan adanya kepopuleran teknologi SMS, jadi mengalahkan surat, apalagi dengan adanya internet sekarang di masyarakat. Jadi nasibnya udah mulai inferior. Oke. Dan itu nanti kalau kurang jelas Pak, nanti bisa dibaca lagi di ya. Jadi perbedaan surat dan surat itu dari Pak simpulkan. Jadi surat itu surat atau surat elektronik hanya dikenakan biaya untuk koneksi internet. Yang kedua, surat dalam bentuk file ini bisa dilihat di depan. Jadi surat biasa ini dan email itu surat elektronik yang dikirim melalui produk elektronik atau dikirim, sehingga sedangkan surat biasa tulis tangan atau kita komunikasi. Jadi untuk kita biar Pak tahu perbedaan yang menurut kalian, Pak akan berikan sebuah tugas setelah kalian menyimak video. Jadi silakan duduk dengan kelompoknya yang akan Pak bagikan lembar kerja. Silakan duduk dengan kelompoknya. Kelompoknya gunakan kelompok yang di profil pelajar Pancasila yang sudah Pak kasih tadi sebelumnya di grup. Oke? Silakan duduk dengan kelompok. Oke? Pelan aja, jangan sampai ganggu kelompok yang lain. Dulunya silakan diatur supaya bisa temannya itu biar bisa Pak keliling-keliling nanti ya. Kelompoknya yang di belakang tolong dikasih. Jadi
kalian ada lembar kerjanya, silakan diisi kelas, kemudian nama kalian dengan nomor absennya. Tadi kan kalian udah nonton video, udah Pak kasih juga artikelnya. Nah, boleh kalian juga mencari di internet. Silakan nanti ditulis isi nama kalian, nomor absen, kemudian kerjakan lembar kerja yang sudah Pak berikan. Boleh diskusikan dengan temannya. Nanti silakan dibagi tugasnya dengan teman-temannya ya. Ada yang nyari di videonya, ada yang nyari di artikel, ada yang nyari di internet, atau dia mengingat-ingat, mungkin punya pendapat sendiri, silakan. Jadi dalam pengerjaan ini Pak berikan waktu selama 20 menit untuk mencari informasinya. Silakan dipakai punya apa kan udah kan boleh setelah pelajaran nah. Oke, silakan didiskusikan dengan temannya.
dikerjakan di mana di kolom-kolom ya. Yang kedua, jadi di sini di lembar kerja ini kalian disuruh mengeksplor masalah dari video yang Bapak kasih dengan artikel tersebut. Kemudian kalian mencari solusinya, kesimpulannya dari permasalahan yang tadi sudah kalian temukan. Jadi ada 5 perbedaan itu, kalian cari kesimpulannya. Jadi pelan-pelan aja, waktunya masih banyak kok untuk mencari datanya di internet, explore permasalahan itu.
dari artikel dan buku yang sudah kalian buat tadi itu, silakan dituliskan pada lembar kerja peserta didik yang sudah memberikan. Ditulis sama jawabannya, ya. Jadi pelan-pelan aja nulisnya, tulis yang rapi, jangan sampai tak bisa dibaca nanti. Jadi setelah kalian bikin LKPD ini, nanti Pak akan minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan di bersama. Dia udah sampai mana apa lagi? Ada tulisan kelompok 1. Tantan aja mengerjakan, waktunya masih panjang ya. Kelompok 4 ada ini kendala dalam
dengan kendala pantainya mungkin yang rapi dari sumbernya nanti. Waktu pengerjaan lagi 5 menit akan dikerjakan lalu dipercepat pengerjaannya. Jangan terburu-buru, nanti malah salah bikin kesimpulannya. Terus yang rapi, nanti bisa baca di depan. Dan kendala apa dari kelompok 3 sampai kendala salah penulisan apa itu disebut salah penulisannya sama lu bang.
Baik, karena waktunya sudah habis, di kelompok kelompok 5, kelompok 5. Tadi nanya kalau dia nggak silau dari saya apa? Jangan gugur baru teman di depan teman-temannya. Kau udah kenal lama sama teman-teman, duduk sama teman-teman. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Krisna Anamekasini, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Putania Ayudya Dewi, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ibu Nati Dania Putri, nomor absen 32. Perkenalkan, teman-teman teman malam bisa dibangun lagi, absen 25. Perkenalkan, nama saya Mahajar Sabtu, absen 13. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan penggunaan surat konvensional dengan surat elektronik dengan tepat. Apa yang kalian perlukan? Ponsel, internet, alat tulis. Setelah menyimak video tadi dan mencari informasi di internet, carilah 5 perbedaan antara surat dan surat elektronik. Yang pertama, surat memerlukan perangko. Surat elektronik Mungkin bisa digedein suaranya. Yang pertama, surat memerlukan perangko. Surat elektronik memerlukan internet. Yang kedua, surat memerlukan waktu untuk sampai ke tujuan, sedangkan surat elektronik langsung sampai. Ketiga, surat memerlukan biaya untuk membeli sebuah perangko, sedangkan surat elektronik hanya membutuhkan kuota atau internet. Keempat, surat yang bisa ditulis dengan tangan, dan surat elektronik memerlukan perangkat untuk dikirim. 5. Surat biasa memerlukan alamat lengkap, surat elektronik cukup lama emailnya. Berdasarkan perbedaan yang kalian temukan, maka yang lebih efektif antara surat dan surat elektronik. Berikan alasannya. 1. Surat lebih terjamin keasliannya karena isi cap dan tanda tangan basah. Surat elektronik kurang terjamin. 2. Kemungkinan surat palsu bisa diselidiki, sedangkan surat elektronik agak sulit. 3. Yang lebih efektif adalah surat elektronik karena pengirimannya jauh lebih cepat dibandingkan surat yang dikirim ke pos. 4. Biaya yang dikeluarkan mungkin sama, perbedaannya hanya saja surat harus diberikan perangko, sedangkan surat hanya koneksi internet. 5. Surat biarpun memerlukan waktu untuk sampai surat elektronik langsung tersampai ke tujuan selama ada koneksi internet. Oke. Nah, dari penjelasan temannya tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, dari kelompok berapa ya? 6. Masih suaranya anak apa? Nggak usah malu-malu. Jadi pertanyaan dari kelompok 6, apa saja perbedaan yang sudah kalian temukan? Mungkin kelompok 6 karena jauh di belakang dia tidak kedengeran. Mungkin bisa diulang lagi. Perbedaan yang kami dapatkan, surat hanya bisa ditulis dengan tangan, dan surat elektronik memerlukan perangkat untuk dikirim. Jadi perbedaan pertama yang dia temukan, surat biasa itu ditulis dengan tangan, dan kalau surat elektronik dia menggunakan perangkat untuk dikirim. Perangkat untuk dikirim. Oke. Jadi, apalagi perbedaan yang ditemukan oleh kelompok 1, mungkin temannya bisa bantu.
surat memerlukan waktu untuk sampai ke tujuan, sedangkan surat elektronik bisa langsung sampai. Oke, jadi menurut kelompok 1 kalau dia pakai surat biasa perlu waktu untuk nyampe, sedangkan kalau pakai surat elektronik tinggal dalam sekejap waktu sudah sampai di tujuan. Oke. Sudah cukup dari kelompok 6, dari pendapat kelompok 1 apakah cukup? Ya. Oke, mungkin ada kelompok lain mau ada yang bertanya didiskusikan dengan kelompok 1. Oke, kelompok apa nih ya? 2. Jika kamu ingin menulis Mungkin bisa dikerasin suaranya ya. Jika kamu ingin menulis surat biasa, apa saja alat-alat yang kamu butuhkan? Kalau kalian mau membuat surat biasa, Yang pertama adalah kertas, kalau misal pulpen atau pensil. Ketiga adalah perangko, dan keempat adalah amplop. amplop. Oke. Jadi dia kalau mau menulis surat menurut kelompok 1 perlu kertas, pulpen, atau alat tulis lah biar gampang. Kertas, alat tulis, kemudian perangko, amplop. Nah, Pak lengkapi juga dari pendapat kelompok 1 harus ada alamat tujuan yang lengkap. Jadi biar tidak kayak lagu dia, alamat palsu nanti. Jadi ada lagi mau ditanyakan, didiskusikan? Oke, dari kelompok berapa? 7. Kelompok 7. Oke, Apa persamaan surat dengan email? persamaan surat dengan email. Sama-sama berisi surat yang ingin disampaikan, pesan atau surat yang ingin disampaikan. Oke, berarti menurut kelompok 1 persamaannya. Jadi ini beda nih. Tadi kan perbedaan yang ditemukan yang Pak minta. Sekarang diminta persamaannya. Apa sih persamaannya? Kelompok 1 menjawab sama-sama untuk mengirimkan pesan. Mungkin ada pendapat lain? Ya, dari kelompok berapa? Menurut kalian lebih efektif menggunakan surat biasa atau surat elektronik? Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2, mana yang lebih efektif menurut kelompok kalian? Pakai surat biasa atau surat elektronik? Yang lebih efektif adalah surat elektronik karena pengirimannya jauh lebih cepat dibandingkan surat yang dikirim ke pos. Oke, jadi menurut kelompok 1 lebih efisien pakai surat elektronik karena dalam sekejap waktu bisa sampai di tujuan. Oke, dari kelompok 1 Pak cukupkan diskusinya. Silakan ditutup kelompok 1 diskusinya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Oke, berikan applause. Nah, tadi udah kelompok 1, kelompok 5. Sorry, tadi Pak bilang kelompok 5. Ada yang mau maju lagi? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, pelan-pelan sudah kena ya. Oke, silakan dimulai. Om Swastiastu. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Berikut hasil diskusi tentang Perkenalkan, nama saya Ibu Nafira Valentina, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Inyoman Widya Duta Asrafi, absen 17. Kenalkan, nama saya Gusti Geding Ramadan nomor 6. Perkenalkan, nama saya Adana Nurah Putra nomor 40. Berikut hasil diskusi kami tentang perbedaan antara surat biasa dan surat elektronik. 1. Surat biasa keasliannya lebih terjamin karena berisi cap dan tanda tangan dasar, sedangkan surat elektronik kurang terjamin karena tidak ada tanda tangan. 2. Surat biasa memerlukan saldo sehingga memerlukan biaya lebih, namun surat elektronik hanya memerlukan koneksi internet. 3. Kemungkinan surat palsu bisa terselidiki
sedangkan surat elektronik nggak boleh karena tidak ada nama pengirim dan alamatnya. 4. Surat biasa memerlukan waktu untuk sampai ke tujuan, namun surat elektronik dapat sampai ke tujuan dengan waktu yang singkat. 5. Surat biasa dapat ditulis di kertas, namun surat elektronik memerlukan perangkat elektronik untuk mengirim. Berdasarkan perbedaan yang kami temukan, menurut kami lebih efektif surat elektronik karena lebih efisien waktu, biaya dibandingkan surat yang membutuhkan waktu dan biaya untuk pengirimannya. Oke, dari kelompok 2 ada yang mau didiskusikan dari kelompok yang lain tentang pendapat kelompok 2? Mungkin ada yang mau didiskusikan? Oke, dari kelompok berapa? 25. Nomor absen berapa tadi? 25. 25. Oke, absen 25. Menurut kalian apa perbedaan dari surat elektronik dan surat biasa? Perbedaannya. Oke, silakan mungkin dari kelompok 5 karena di pojok dia tidak dengar. Oke, silakan dibaca ulang lagi perbedaannya. Dari segi biaya dan waktu, surat elektronik lebih efisien karena tidak memerlukan perangko dan membutuhkan waktu yang singkat untuk sampai ke penerima. Sedangkan surat biasa memerlukan perangko sehingga membutuhkan biaya lebih dan waktu pengirimannya juga membutuhkan waktu beberapa hari. Oke, sudah cukup kelompok 5 dari absen 25? Sudah cukup? Oke. Silakan yang mana dulu nih? Banyak sekarang angkat tangannya. Oke ya. Sini kelompok berapa? 1. Kelompok 1 absen 8. Oke. Silakan. Menurut kalian manakah yang lebih efektif antara surat dan surat elektronik? Menurut kami lebih efektif surat elektronik karena tidak membutuhkan biaya lebih dan membutuhkan waktu yang singkat untuk sampai ke penerimanya. Sudah cukup kelompok 1? Sudah. Absen 8. Oke. Ada lagi mau yang ada didiskusikan? Oke, kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Saya lebih senang mengirim surat langsung ke tempat tujuannya atau lebih suka mengirim surat menggunakan handphone? Maaf, bisa diulang? Kalian lebih senang mengirim surat langsung ke tempat tujuannya atau lebih suka mengirim surat menggunakan handphone? Jadi pertanyaannya mungkin karena jauh karena kecil suaranya. Jadi mana yang kalian lebih senang, pakai ngirim suratnya langsung atau pakai handphone? Menurut kami lebih baik menggunakan handphone karena membutuhkan waktu yang singkat. Oke, mungkin ada pendapat dari anggota kelompoknya yang lain dari pertanyaannya. Absen berapa tadi? Lupa Pak. Absen 15. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain dari kelompok 2. Menurut saya lebih senang menggunakan surat biasa karena walaupun menggunakan pembayaran tapi surat bisa dikirim secara langsung ke penerima. Oke. Jadi kalau menurut pendapatnya kelompok 2 ada perbedaan. Yang satu bilang lebih efisien menurut dia pakai handphone atau smartphone-nya. Yang kedua dia merasa lebih efisien pakai surat biasa karena langsung tersampaikan ke penerimanya walaupun dengan jangka waktu yang lama. Jadi ada keaslian bahwa itu dari surat A, bukan surat palsu. Oke, Pak lengkapin jawaban dari kelompok kita. Ada lagi mau yang didiskusikan? Oke, kelompok 3 nomor absen 33. Kenapa pengirim surat elektronik tidak bisa dilacak, sedangkan pengirim surat biasa bisa dilacak? Karena pengirim surat elektronik tidak meletakkan alamat pengirim, sedangkan surat biasa meletakkan alamatnya. Jadi menurut kelompok 2, kalau surat elektronik itu kita cuma mengisi akunnya aja, identitasnya cuma akun, tidak ada identitas secara lengkap. Sedangkan kalau kita pakai surat biasa, di sana ada alamat pasti kita.
Jadi kalau kita misalnya melakukan penipuan, alamat itu bisa kita baca di mana dia sebenarnya tinggal. Baik, ada lagi kalau mau ditanyakan, banyak nih kelompok. Silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Nomor absen berapa? Nomor absen 9. Menurut kalian apa kekurangan surat elektronik? Kekurangan, oke, dari artikel dan video yang atas mungkin ketemu apa sih kekurangan dari surat elektronik? Kekurangannya keasliannya kurang terjamin karena tidak terdapat tanda tangan dan alamat pengirim. Oke, jadi menurut kelompok 2 tidak bisa ditentukan keasliannya, saja itu pesan palsu, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kelompok 8. Nomor absen 16. Oke. Apa kelebihan dari surat biasa? Kelebihan. Jadi udah dapat perbedaan, ada persamaan, ada kekurangan. Sekarang diminta kelebihannya. Apa sih kelebihannya dari surat? Untuk kelebihan dari surat biasa, keasliannya lebih terjamin karena terdapatkan tanda tangan si pengirim beserta alamatnya. Mungkin ada lagi pendapat yang lain dari kelompok 2. Ada lagi? Apa cukup? Satu pendapat itu aja. Oke, silakan. Kelebihan dari surat biasa adalah terdapat alamat yang tertulis dan tanda tangan di sana, jadinya gampang ketika ingin melacak, ketika ingin menyampaikan menyampaikan ke penerimanya. Oke. Nah, dari diskusi ini Pak cukupkan dari kelompok 2. Silakan ditutup presentasinya. Kami tutup dengan para sakti. Apakah ada yang mau maju lagi atau gimana? Ada yang dipresentasikan lagi atau dicukupkan? Dua kelompok saja. Oke, jadi nanti seperti perjanjian di awal, jadi kelompok yang sudah maju tidak akan maju lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi nanti ada kelompok-kelompok yang lain yang tanpa Pak tunjuk harus berani maju ke depan, karena itu nanti kalian akan dapat nilai lebih karena ada kelompok yang berani maju ke depan. Oke, profil pelajar Pancasilanya sudah muncul, kreatif ya. Baik. Nah, dari diskusi tadi yang sudah dilakukan oleh semua kelompok, ada yang maju ke depan, ada yang mengajukan pertanyaan, ada yang menjawab pertanyaan. Ada enggak yang bisa menyimpulkan apa sih materi hari ini? Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Silakan angkat tangan. Menurut saya materi yang dipelajari hari ini adalah tentang persamaan, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan antara surat biasa dan surat elektronik. Oke, jadi yang dipelajari hari ini mungkin dari kelompok 2 dia mencari banyak artikel, ada dapat perbedaan, persamaan, kelebihan, kekurangan dari surat biasa dan surat elektronik. Kemudian ada lagi yang dapat menyimpulkan, melengkapi jawaban dari Raden. Mungkin ada yang bisa melengkapi lagi. Mungkin dari segi kesimpulannya mungkin yang bisa kalian Oke, silakan angkat tangan. Mungkin dari kan kalian udah bikin tuh tugas yang tadi itu ada tentang perbedaan dan apa kesimpulannya. Bisa nggak kalian simpulkan? Kan udah bikin kesimpulan kan?
Silakan, nggak usah malu-malu. Malu-malu. Oke. Apa sih? Oke. Kelompok Tentang bagaimana cara mengirim surat biasa dan surat elektronik. cara mengirimnya. Oke. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Dapat menyimpulkan yang lain? Oke, selain tadi itu tentang persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, terus jawaban dari absen 33 tadi apa aja? Bagaimana Cara mengirimnya. Oke, cara mengirimnya. Ada lagi mungkin yang dapat disimpulkan? Kelompok berapa? Nggak usah malu-malu. Kenapa malu kalau angkat tangan? Satu, absen berapa? 38. Oke, nah di sini setelah kalian mempelajari hal yang tadi, kita harus melakukan namanya tes pemahaman. Jadi ada namanya post test, tes pemahaman. Jadi soalnya cuma dikit sih, cuma beberapa soal. Nanti kalian kerjakan dengan Google Form. Menggunakan Google Form. Tes pemahaman ini menggunakan Google Form. Nah, nanti kalian jawab, isi nama, kelas, nomor absennya, kemudian jawabannya. Itu dalam bentuk uraian, soalnya dalam bentuk uraian. Nah, dikerjakan, nanti Pak akan cek berapa nilainya. Atau nggak usah dikasih tahu nilainya ya? Oke. Ini aja. Oke, dalam pengerjaannya Pak kasih waktu 3 menit saja. 5 menit lah, 5 menit udah lama. Tes pemahaman ini dilakukan secara individu, jadi penilaiannya individu. Yang tadi kan penilaian kelompok tuh masih ke depan, dan ada penilaian individu juga.
Oke, gak banyak yang masuk ke HP-nya Pak jawabannya. Karena ini koneksi di laptopnya Pak agak terganggu, jadi nggak bisa kita lihat. Nah, dari tes yang tadi dan dari pembelajaran hari ini, yang dapat kita simpulkan itu kelihatan ya di belakang. Simpulannya itu dari jawaban-jawaban teman kalian tadi, Bapak simpulkan biar lebih gampang diartikan kan. Jadi kesimpulannya surat itu sudah mulai ditinggalkan karena ada yang bisa baca, mungkin bisa bantu untuk membaca. Ya, silakan Sina, boleh maju ke depan biar kelihatan. Dibantu Pak untuk membacakan ke temannya. Nah, Kesimpulannya adalah surat sudah mulai ditinggalkan karena adanya teknologi. Penyebabnya bisa dari biaya, waktu, jangka pengiriman, jenis file yang dikirimkan, dan kemudahan dalam menyimpan kontak. Nah, jadi dari tadi jawaban-jawaban teman kalian bisa dirangkum menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya itu karena biayanya, waktu, jangka penyimpanan surat, kemudian jenis file yang dikirimkan, dan kemudahan dalam menyimpan kontak yang mau dikirimkan. Jadi mengirim kontak itu maksudnya adalah alamatnya. Jadi kalau kalian pakai surat biasa kan kalian harus menulis secara lengkap, alamatnya dengan lengkap. Karena ada daerah yang nama jalannya sama tapi daerahnya berbeda. Di Denpasar ada nama jalannya Jalan Meduri gitu misalnya. Sedangkan di daerah lain juga ada namanya Jalan Meduri. Jadi harus lengkap. Di daerah mana? Denpasar Timur, Denpasar, dan Bali harus lengkap ya. Kemudian jenis file yang dikirimkan. Jadi kalau kalian pakai surat cuma bisa mengirimkan dalam bentuk teks. Dengan kalau surat elektronik dia bisa menggunakan seperti gambar atau video. Itu dia bisa menggunakan surat elektronik. Jadi terima kasih Cik Ina. Berikan aplaus untuk Cik Ina. Setelah pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisik-bisik, kalau ada silakan ada, kalau belum jawab belum. Bisik-bisik. Belum ada pertanyaan. Oke, jadi pembelajaran hari ini Pak akhiri. Udah lihat karena udah siang ya, udah lapar juga. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang membuat akun Gmail, membuat akun email. Nanti kita Pak akan gunakan seperti ini lagi, jadi biar lebih gampang. Nah, bahan ajarnya Pak akan share di grup WA kalian. Grup WA kalian maksimal 1 hari sebelum pembelajaran. Jadi Pak akan share 1 hari sebelum pembelajaran. Silakan dibaca supaya nanti di pertematannya ada namanya tes sebelum pembelajaran dan tes sesudah pembelajaran. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan. Tadi kan ketua kelasnya, mungkin ada yang lain mau memimpin doa. Oke, siapa mau memimpin doa nih? Ya silakan. Siapa namanya? Asapin. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar pada
Doa selesai. Doa sano. Paramo Santi. Om Santi 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 Om.